1445 tahun yang lalu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabela ni jarakna Pak. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sejatinya bertujuan adalah ipacawi kipi mengsejarai, memperdekatkan kembali jarak sejarah, jarak waktu, jarak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Mabela ni Pak matena irotiwi isulowe. Yang membawa obor penerang ini sudah jauh Pak, 14 abad yang lalu. Sekarang umat maka pesa meni umae mega ni Pak ajaran yang muncul. Mana yang melarang begini, begini, begitu dan sebagainya. Pusai umat Bapak sekalian. Itulah sebabnya semangat bermaulid ini tiada lain kembali membuka lembaran-lembaran sejarah dan bagaimana kita mengenang dan menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Pak, Bu, Ibu, jamaah, ini bukan Ustaz Maulana. Maulana itu makwar. Makkedai Imam Tasyafi'i telun rupa tu tahu micawa kak mite tanga-tanga jangan jakam orang kerat cocok ni jatar Pak Bu kurang ada cocok ni di apa pura kak macerama elok 2 jam Pak mati pelik jangan maka dia jamaah mas semin ni dia tu pahangnya Pak kude je itu kalau lalu Pak tahu Pak pemacerama ya na je aja na tu yuas iya na elo ni Pak 2 jam tapangka men ibu-ibu lo ne Pak anak nasi depet mimbarai nak betiwi kerak lapunganana maka dia tu nana tu kerak-kerang katu ni pacerama telak dan macerama Allah maka dia Imam Tasyafi'i Pak Bu telun rupa tu tahu micawa kak mite. Yang pertama adalah orwane lopo ya panatama masigi yule pina elo isempajangi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Pak. Mega tahu Pak lalu-lalu bawa mi selama hidupnya tidak pernah sujud dan ruku untuk berjamaah dengan para jamaah. Yang kedua micawa kak mitei makun rebalige ya panatutui auratna na buku pi kaci mega makuah maka ada Ustaz dasa latib iritei madosa ki de iritei rogi ki Ustaz dasa makar apa iya tu rane be pakung kan makaleleng aja de tu napa aja na jeling madosa ki Pak madosa ki tapi itu tadi micawa kak mite makun rebalege ya panatutu ya auratna natutu ya rosinina ura-urana nanti dibungkus kain kafan na'udzubillah. Yang ketiga micawa kak mite ya pa itepu ya senak komasigi emas sumbang nanti statusnya almarhum dan almarhumah. Almarhumah 100 sebu, almarhum 100 sebu. Mate pinapa mas sumbang. Mega temak Pak. Insyaallah. Peringatan Maulid ini jauhkan kita dari 3 golongan ini Bapak sekalian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madoro sedih bali beres seneng belah. Cicepi masumange sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي جعل هذا الاجتماع اجتماعا روحانيا وجعل هذا المجمع مجمعا مباركا محميا وجعل هذا الاتصال اتصالا قلبيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق Allahul Azim. Yang saya hormati dan banggakan Alena Al-Ustaz Amril SPDI MPD. Yang saya hormati dan banggakan tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah, serta hadirin hadirat jamaah Maulid yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah merupakan ngisilapa wareka da malebi nama deceng maserro sitinaja ipapole rilalenna yawe ewenie pada Rabiul Awal, momentum hari atau bulan bersejarah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Lau nikmai pakada syaitan rasik di asukru kemaraja tak lorifong Allah Ta'ala. Nasaba angka tak menemu panawering adisit disingeng ajap pajapangang kue tu paru tepe si mata-mata lorifong Allah Ta'ala. Nenia macin rolaiwi salumpekna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi insyaallah kita semua akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawa inrenge mapasalama suku lori Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah menyampaikan salah satu hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah man aba? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Semua umatku ya manenna ummakku tamamana ngiri surga na pong Allah Ta'ala kecuali ya de namelo tama surga. Makutane sahaba ini gana ro ummakmu Muhammad ini lo tama surga. Mape bali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tahu macin rolaiwi asalompeku tunru ilori parentana pong Allah Ta'ala dakhalal jannah majeppu suruga tu pamalekna wa man asa'ani faqad aba. Nigi tahu nak bokori Nabi Muhammad
nak bokori parentana pong Allah Ta'ala, iya natumatu itollai riolona pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan hikmah maulid pada malam ini, saya ingin menyampaikan dulu, saya ini Pak betul dosennya Pak Amril, tapi macowai Pak Amril nainya. Kalau Pak Amril saya akan diurut 40 nih, 39, kalau saya 35. Nah, pemelo tama 35 je. Sekalipun maka dia Pak Amril sangat Pak macambang itu pemicambangnya. Umur ya masih lebih muda daripada Pak Amril. Setengah dia juga gak malolo. Perasaan ini itu semalolo Pak. Ya. Saya ini Pak orang Sopeng juga. Saya ini bawa ibu saya. Upacu emakku, angka sules suratku. Istri saya karena ada anak saya kecil tidak sempat saya bawa dari baru ke sini. Nenek saya ini Pak laki-laki asli Sopeng. Kalau tidak salah di Lalabata di kota. Tadi saya bicara Pak Amril ada sepupu 2 kali saya, suaminya mantan sekcam di sini namanya Dr. Andes Issa. Muhammad Issa. Lurah dulu di Manorasalo. Itu ipar saya itu. Jadi tanya katola itu banyak keluarga saya, sepupu 1 kalinya mama saya banyak di Sopeng, 7 masul surang, 2 koberu, 5 ko Sopeng. Iya na rumah bija-bija Pak. Jadi kalau saya masuk Sopeng biasa ke Dondri-Dondri, Pising, Cak Benge, Cangadi. Saya tidak tahu kalau ada keluarga di Batu-Batu ini. Ya, itu alhamdulillah banyak. Saya juga keluarga Sopeng Pak. Jadi tanda tomi toleng ya. Insya Allah Pak detotu nameta kak macerama ko caputoni bicaraku pajatona tuh. Insya Allah. No? Apa duan rupa tuh tahu Pak silat deki cara maiwi. Yang pertama tahu kami nang malak de maluaseng. Yang kedua tahu cakarudu lakde. Jadi insya Allah kung katot kado-kado nata cice-cice nggak itu cakarudu kode na itu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 164, napakas seipuang Allah Ta'ala rilalanna akoram marajai laqad mannallahu alal mu'minin majepunna puang Allah Ta'ala nawin rukan itu matepe papinya membatoa. Allah memberikan kepada orang-orang beriman itu adalah nikmat dan karunia yang sangat besar. Iz ba'atha fihim rasulam min anfusihim, ketika diutusnya seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manusia itu sendiri. Jadi tanya tu bangsa jin nautus Allah Ta'ala, tanya tu bangsa malaikat, tapi Al-Quran menginformasikan kita min anfusihim, dari golongan kalian manusia, dari bangsa kalian itu sendiri wahai manusia. 1445 tahun yang lalu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabela ni jarak napa. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sejatinya bertujuan adalah ipacawi kipi mengsejarai, memperdekatkan kembali jarak sejarah, jarak waktu, jarak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Mabela ni Pak matena irotiwi isulowe.
yang membawa obor penerang ini sudah jauh Pak, 14 abad yang lalu. Sekarang umat maka pesa meni umae mega ni Pak ajaran yang muncul, mana yang melarang begini, begini, begitu dan sebagainya, pusai umae Bapak sekalian. Itulah sebabnya semangat bermaulid ini tiada lain kembali membuka lembaran-lembaran sejarah dan bagaimana kita mengenang dan menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Pak, Bu, Ibu, jamaah, ini bukan Ustaz Maulana. Maulana itu makwar. Makkedai Imam Tasyafi'i telun rupa tu tahu micawa kak mite tanga-tanga jangan jakam orang kerat cocok ni jatar Pak Bu kurang ada cocok ni di apa pura kak macerama elok 2 jam Pak mati pelik jangan maka dia jamaah mas semin ni dia tu pahangnya Pak kude je itu engkau lalu Pak tahu Pak pemacerama ya na je aja na tu yuas iya na elo ni Pak 2 jam tapangka meni ibu-ibu lo ne Pak anak nasi depet mimbarai nak beti kerak lapungan anak maka dia tu nana tu kerak katu ni pacerama telak dan macerama Allah maka dia Imam Tasyafi'i Pak Bu telun rupa tu tahu micawa kak mite. Yang pertama adalah orwane lopo ya panatama masigi yule pina elo isem pajangi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Pak. Mega tahu Pak lalu-lalu bawa mi selama hidupnya tidak pernah sujud dan ruku untuk berjamaah dengan para jamaah. Yang kedua, micawa kak mitei makun rebalege ya panatutui auratna na buku pi kaci mega makuah maka ada Ustaz dasa latib iritei madosa ki de iritei rogi ki Ustaz dasa makar apa iya tu rane pakung kan makalaleng aja deje tu napa aja na jeling madosa ki Pak madosa ki tapi itu tadi micawa kak mite makun rebalege ya panatutu ya auratna natutu ya rosinina ura-urana nanti dibungkus kain kafan na'udzubillah. Yang ketiga micawa kak mite ya pa itepu ya senak ko masigi emas sumbang nanti statusnya almarhum dan almarhumah. Almarhumah 100 sebu, almarhum 100 sebu. Mate pina pemas sumbang. Mega temak Pak. Insyaallah. Peringatan Maulid ini jauhkan kita dari 3 golongan ini Bapak sekalian. Nah, saya mau membagi Pak ceramah saya menjadi 3. Singkat saja. Siapakah sosok Nabi Muhammad secara batin? Siapa Nabi Muhammad secara lahiriah? Dan apa akhlak yang kita mau contohkan oleh Rasulullah. Telungi Pak Bu, elok mau contohkan. Topeng banyak ulama. Saya yakin dan percaya. Saya gak tahu Pak disengeku iya. Saya bicara di sini insya Allah sesuai dengan kapasitas ilmu saya Pak. Yang pertama adalah Nabi Muhammad dalam pandangan batininya, batin. Makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni Abdullah wa rasuluhu. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa inni la khatamun nabiyyin, dan sesungguhnya saya penutup para nabi. Penutup para nabi. Lalu kemudian wa Adam bainal ma'i watin. Yero Nabi Adam belum diciptakan, baru berada pada fase antara air dan tanah. Saya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan Nur Muhammad, tajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabu
Saya ini lama sekolah di DDI Mangkoso, 13 tahun. Nanti lanjut di Unpar, S2, S3, baru ada perbandingan komparasi keilmuan. Saya hanya meneruskan dari ulama-ulama kita di Mangkoso. Cek demi Pak Detona melak bapakku. Cuma saya tadi katakan, Maulid kali ini adalah Muhammad secara batin. Yang kedua adalah ketika para malaikat bertanya kepada Allah, "Ingga tajang iro puang, iro tajangi maka terang iro tajangi puang." Maka dipong Allah Ta'ala dalam hadis kutsinya, "Hadza nur habibi Ahmadu ismuhu fis samai, Muhammad ismuhu fil ardi, wa imamur rasul, wa akhlaquhul Qur'an." Yenai tajanna toripojiku ya senge Ahmad asri langina, Muhammad asri lilinona, pemimpinnya para rasul, dan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya, telu. Yang ketiga, santai saya pelan-pelan toh. Wattunna Nabi Adam alaihi salam ipasu oleh suruga, minta ampun dan minta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Oh puang, sesungguhnya aku memohon kepadamu atas nama Nabi Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa ma akhluqu. Bagaimana kamu tahu Nabi Muhammad sementara saya belum menciptakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau tu tahu macowai apowe na nenewe. Tapamun kagak to sope macow apo na nenena. De gaga di. Apa aku baru de to gaga. Tetei macow nenewe. Tapi inilah yang disebut dengan Muhammad secara batiniah. Contoh, ada kasus ero anak pak malit ko tatanai, ero indok nak gora makada Muhammad motor tuwe. Kenapa spontan sebut Muhammad? Megato pak modern makada astajim, aga astajim. Muhammad. Meloi mabua kuat dengengi aga napa utomatuai Muhammad. Ni garo pak guru ki. Pura ki gana pak guru ko guru tako sikolaya makada ko melo ko sempung pawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denengka. Itu berarti ada dalam diri manusia ada nur Muhammad dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian agana sepong Allah Ta'ala Nabi Adam wattunna napudang makada saya ini bagaimana kamu tahu Muhammad sebentar aku ciptakan agana Nabi Adam. Ya Rabbi, in li annaka khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'tu ra'si ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Watuku puang mu pancaji sebagai rupa tahu mu sepungangi nyawa watakaleku kau tiupkan roh dalam diriku. Aku angkat kepalaku di langit, aku melihat tulisan yang sangat indah di tiang-tiangnya arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku nak romaku tanah ila lengati puang, maka ini Muhammad bukan makhluk biasa-biasa saja, tapi dia pasti adalah makhluk yang sangat spesial dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, benengetania Muhammad de upancaji ku Nabi Adam nenia sininna sewa-sewa angkai relebokna wan walino.
Hadirnya kita Bapak Ibu sekalian di masjid ini Fathur Rahman itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Islam, adanya iman, adanya semua kita ini itu berkat karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang kedua, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Guru saya di pesantren menjelaskan begini, Pak. Bahwa Muhammad sebagai nabi, Muhammad sebagai nur. Kalau Muhammad sebagai nur berarti rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau Muhammad sebagai nabi dan rasul berarti rahmat bagi seluruh isinya alam semesta ini Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad ditunjuk sebagai rasul, karena kita ini manusia mau mencontoh, meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, Guru tak pernah menyampaikan degaga atau degaga Pak Susana, semua ada masalahnya. Bahwa siapa kata Nabi setelah sholat mengusap mukanya dengan membaca Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ada juga yang tidak menggunakan itu juga kita ya hargai. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan, betuangan na opuang palenyereng sininna sara ini nawannya susah rilalena atu tongek kupuang. Itu jadi masa puru tapa bawa migaje tahu ide paliseki. Maka itu tadi doanya, kita tidak apa-apa baca bahasa Bugis opuang palenyo isininna sara ini nawaku dan atu tongek kupuang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuka sekalian, bahwa hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini itu menjadi nikmat yang terbesar kepada orang-orang beriman agar supaya kehidupannya bisa selamat di dunia dan di akhirat Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di tengah-tengah kita, bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 19 Allah sampaikan, qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Maka defong Allah Ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang akan menjelaskan kepada kalian kebenaran yang sesungguhnya. Coba bayangkan sekalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bayangkan 570 tahun matena Nabi Isa dek gaga Nabi nautu supong Allah Ta'ala 570 tahun pak dek gaga paparintah. Pada masa itu gelap, mapetang lino, sehingga Abu Jahal itu disebut dengan bapaknya orang bodoh, Amurena sendiri, karena dia yang siang malam melihat keponakannya bernama Muhammad bin Abdullah, tapi dia nengkana teperi wisinina aga napau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, karena dia tahu kebenaran, tapi dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu sendiri. Jadi kong kata sopeng nisen ni anu majae napu gau mopi, berarti yena tu keturunan Abu Jahil itu. Kong kata anu majak ni napu gau mopi nisen ni makada majaiye megangi mudaratnya, megangi panah ceceto napu gau mopi, berarti ini tahu kebenaran tapi dia sendiri yang menolak kebenaran, berarti dia juga adalah orang bodoh
secara spiritual, kata ulama-ulama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, Bapak sekalian. Apa yang disebut dengan akhlak dalam bahasa modernnya adalah karakter. Karakter, Bapak sekalian. Nah, cirinya orang yang berkarakter itu adalah yang pertama, tidak cepat marah. La tagdab falakal jannah. Ajak mocei suruga tu pamalemu. Mari kita lihat contohnya kepada Nabi. Irempe ipa tai, kotoran, apa Nabi membalas? Tidak. Berarti dia Rasulullah bagaimana mengelola amarah, memanage emosi. Kita ini umatnya jangan cepat marah, apalagi marica uri. Tania alena isinggung, alena tersinggung. Ya, mega maku Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang kedua adalah daya tahan yang kuat. Itulah orang yang berkarakter. Waktu nade panasogi, newa mana mak jama bali bolana pak. Waktu nade gaga pangka, nade pana pegawai negeri, tak dampai kakung kapegawai negeri kue, tanda itu disinggung. Waktu nade panalura, nade panakabat, kabit kepala bidang, nade panancaji camat, misalnya maaf ya pejabat. Newa mana mak jama pak sumpulolona yang micawa tawe, si senang ke pangka nang kejabatan berubah total. 180 derajat. Berarti orang ini tidak berkarakter, tidak mengikuti dari sisi sifat akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ana basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu adalah manusia tapi bukan manusia biasa. Tahu? Dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, saya manusia biasa, bedanya saya diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dalam konteks basyarun adalah secara fisiknya sama dengan kita pada engka benena, dia makan, dia tidur, kadang juga Nabi sedih, biasa. Nabi kadang lupa, tak kelupi Nabi tak. Nabi kadang kalah dalam peperangan. Nabi. Waktu perang Badar, menang selenge. Pada saat perang Uhud, kalah Islam, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah kena panah rahang giginya, masolang ke isinna nak kena panah, padahal nabi datanglah kadang-kalang kita di masyarakat ko engkapan ritan regurutta misalnya nalepo tonaga makadai malawi ni baca anak panritai. Ulama juga manusia biasa pak. Engka ustaz tak lupa maka ustaz bawami, ustaz juga manusia biasa. Tapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Pak Bu, Nabi ketika sholat asar itu kadang pernah suatu ketika 5 rakaat sholatnya Pak, 5 rakaat sempajang asar. Nabi ini lupa, keliru, tapi ada solusinya. Itu yang dicontoh. Sahabat berkata, ya Rasul, engkau gak peraturan baru pulih Allah Ta'ala maka 5 rakaatnya sarai. Maka Nabi tadi tak kelupakah. Kalau begitu, mari kita duduk iftirash, sujud 2 kali, fasajadaini, subhana, malayanam, walayashu, salam. Ajak namulang sempajang asara, saudara. Kalau mau diulang, tidak ada juga masalah, tapi ada contoh dari Nabi.
Kalau Nabi salah, Allah bukan berarti manusia biasa. Allah sengaja menguji Nabi Muhammad supaya seluruh manusia lihat itu nabiku Nabi Muhammad. Kalau ada kesalahannya, itu saya sengaja kata Allah. Berarti ada solusi dari Nabi karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. 2 rakaat sempajal lorona Nabi ta. Mak berseleng Nabi ta si bicik-bicik ni tahu termasuk sahabat Zulyadain. Dalam riwayat mana kajian Nabi ta nakasreng gajer sempajana ya rega tak kalupai. Zulyadain ya Rasul mukas takasreng ke sempajat tak kasar jamak kasar atau dilupa tak kalupa kah. Maka Nabi ta lo mana ko peme ipak gen si peme 2 rakang sempajal lorota. Dan kita akhiri dengan sujud syahwi nanti. Ada contoh dari Rasulullah. 3 yang terakhir. Dalam satu riwayat, Nabi pernah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan jauh, melelahkan. Maka dia Nabi tahu ini tengah benih ini Bilal, pikir ko ini pikir ko ajak matin teduh kimat mas sempaja subuh. Maka dia Bilal, baik ya Rasul. Ya Bilal, ni te anyarna mak dongkong. Lo itu sandre Bilal, mangale-ale matinro. Allah asyang ngitawe. Menre ni fajarnge sudah terbit ini matahari, Nabi bangun. Masyan ni je. Bilal, kenapa kamu tidur Bilal? Maka dia Bilal, maafkan saya ya Rasul, saya juga manusia biasa. Cak ketindro kagak sih. Maka Nabi ta, lo mana ko malwe jenne? Mak jenne mana ko? Tu mas sampaja subuh. Bako Bilal. Berarti ada jalan. Bagaimana kita kalau kesiangan, asiangan abajangan yang penting tidak disengaja. Ya ko bani te subuh melani matain apa matindro ki pemodena ta magarisi. Bani tahu ya Allah, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, melamatai. Sisana matin rogi makana napi je bang. La teti arwah mina pamoto, nak kena deh nak kena ni. Ia mina kena yang nange, cak kelupai, cak ketinro, tidak ada yang bangunkan lupa salat subuh. Berarti ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuka apa Bapak? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari rahim seorang wanita matandri siri. Seorang laki-laki yang bernama Abdullah, tahu makanja sifatnya, akhlaknya bagus. Maka Senin 12 Rabiul Awal Allah lahirkan manusia yang terbaik yang bernama Muhammad bin Abdullah. Semua makhluk menunggu kedatangan seorang rasul penutup para nabi dan rasul, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamanin Muhammad secara lahir, nange Muhammad secara batin, Muhammad secara zahir. Bagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yena tu sabakna Bapak sekalian. Nareko angka kalolo malempu siala anak dara matan resiri kira-kira Bu maraga wijanna. Bu maraga wijanna. Upe apa toto panalau salah anakna. Nasabak keluarganya memang terhormat dan terpandang. Sebaliknya nareko angka kalau pak belea makurang ngajara ipasiala siba makunrei makurasiri kira-kira maraga anakna toto panal mancaji madeceng toto pa aku ambok napa rampo indok napa ngapa minimal anda anak napa kuci misalnya deto aku mah. Jadi kalau ada orang yang lahir di dunia ini, makanya sifatnya jangan tanyakan, pasti keluarganya keluarga baik-baik, keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari keluarga yang terhormat dan terpandang Bapak sekalian.
Iana tu sabakna magi na pak guruangi na ditta maka da ko jaji wi anakmu bangi di telinga kanannya dan kamatkan di telinga kirinya. Itu ada makna-makna yang sangat luar biasa yang terkandung di dalamnya, Bapak sekalian. Angka pak tahu melo ijok kaju pandang malur bale dos angka wesatna melo ni pak isesar benena sudah mau disesar karena dokter mengatakan ini disesar, maka dari matuanna hembo melo ko jok kaju pandang tete dua wenien nangka benemu masesa melo mimana, Bapak sekalian. Maka dari makebong balewe pak napodangi matua oranena, maka dari matua oranena hena niga mulak birang balemu makebong na anakmu makebong niga melok bangi wi. Luar biasa. Pak Bu utaneki jolo Bu utaneki negaro makanja wetunna jaji negaro coco pale wetunna jaji la penganana ibangi langsung ya rega ibise pimatu na ibangi utaneki jolo tega mebese tola ibisega jolo na ibangi aro langsung ibangi pas jaji ibangi kada makada ibise jolo kada makada langsung ibangi degaga salah cocok mana muah tapi makwe bue kira-kira nareko ibise jolo erwana nae na ibangi de toga na nenna ero parawae de toga na nenna salah makada wi comelnya nana ne bisa de peribangi lai tomiro kasi na curita ro bidang mata dampoi kamar kong kabidak ko ibisel po nga nana mga kadawi ay man ita na nai pengkong ajena mga ibisel po de paibangi berarti kata-kata yang tidak enak didengar, bukan kalimat tauhid, bukan kalimat-kalimat toibah yang didengar. Maka wajar nareko angka tahu maku kue 50 ni tong umuruna na poji mangkalinga gosip daripada nangkalinga bange dega makar ku sope di insyaallah maka anjak mana tu sopenge pamega je maka wendo senang melihat orang susah melihat orang senang ini ya sekalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya temukan hadis wattunna sempato na pak guru kak tomatuai dia dapatkan dari guru tah di Mangkoso. Hadis wattunna jaji Nabi Muhammad wattunna matampu amina melu ni jajian Nabi Muhammad. Riwayat mengatakan Jibril mengajarkan doa kepada Siti Aminah untuk dibaca malomo memana makun reye papalomo memana. Ada hadisnya Pak, jelas. Eloki mangkalinge Bu? Alhamdulillah. Jadi tak catat nih Bu, tapakan jari pareng kalingan nah. Cicem itu yulang. Apa komelo ki mulang bikin telu nih Jumat pes itu? Maka dibaca anak hadis, saya temukan hadis dan saya konfirmasi dengan guru-guru hadis, alhamdulillah betul sahih. Maka dibaca anak wa'idzuhu bil wahidis samadi min kulli dhi hasadin. Tak apalah nih Bu? Alhamdulillah, nah apalah nih. Ulah pi cicepi. Alifu ain ya dha ha u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli dhi hasadin. Nah, yang kedua, ulama kita mengajarkan begini Bu, ndak apa-apa namanya ikhtiar percobaan. Nigi tahu melo makanja sipakna anakna namu matoamu maloppo nih Bu, bacakan alam nasrah di dadanya kalau tidur. Pura ki masem pajat tahajud. Namun pura ningkana, namun kana anak-anak boloki ko makutu-kutu masem pajat, makutu-kutu mengaji magai. Apalagi kalau anak kita masih kecil, ya Allah, kita doakan. Baru kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr di telinga kanannya. Berapa kali? 3 kali. Banyak kali lebih bagus, tapi disunahkan 3 kali ya. Inna anzalnahu di telinga kanannya, alam nasr di dadanya, lalu berdoa kepada Allah. Ngati puang ajak muale nyawaku riolode pawitei de cinna iwe ananae. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, bahwa di dalam sejarah Islam, bahwa Ibnu Abbas pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab manessa ranaka onronna terdapat dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu, dan seterusnya. Abu Lahab, nitai Abu Lahab mapisau pasesai ila ledaki burue setiap hari Senin. Lalu bertanya Ibnu Abbas, wahai Abu Lahab, apa yang membuat kamu diberhentikan disiksa pada hari Senin? Maka dia Abu Lahab begini, saya dulu punya budak bernama Suwaibatul al-Aslamiyah. Wattunna natiwirnga kareba, maka da Abu Lahab jajiwi anuremu anakna Abdullah anakna Aminah ya senge Muhammad bin Abdullah. Pada saat itu saya gembira, Mario kak nasabah jajiwi anureku. Padahal Abu Lahab adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenumi jajinna anurene senge Muhammad, maka aku merdekakan budak saya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Merdeka no Suwaibah. Maka disitulah ada keringanan Allah. Setiap hari Senin diringankan siksaan saya di dalam kuburan, Bapak Ibu sekalian. Maga patu pale idi umat Nabi Muhammad as-sunniki masalawa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini Bapak sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah yero panguluta Hajar bin Abdullah. Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, siapakah makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum adanya ini alam semesta ini? Mengapa engkau begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, innallaha khalaqa qablal asya'a min nuri nabiyyika Muhammadin min nurillah. Maka sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu sebelum adanya makhluk di dunia ini adalah nur Nabi Muhammad yang bersumber dari tajallinya atau cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak sekalian, tidak sah keislaman kita kalau tidak menyebutkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak sekalian, apa yang kita mau petik dari hikmah-hikmah keteladanan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dulu adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai tamunya. Kalau kita membuka lembaran sejarah megalade Pak, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya ingin menyampaikan hanya 1, 2, 3 keteladanan yang bisa kita petik pada malam hari ini, dan insya Allah kita jadikan sebagai pedoman semangat untuk bagaimana meneguhkan Islam ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum saya sebutkan beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kita semua sekalian, kita ini mau pulang kampung sebenarnya. Dalam Quran surah Luqman ayat 30, tabuka ikorange Luqman 30, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Berjalanlah kalian menuju Allah, menuju aku, kata Allah. Karena aku, kata Allah, sebaik-baik tempat kembali pulang kampung. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal, Bapak sekalian. Mega tahu Pak Ipan rasa-rasa ku atu tongol linona. Mari kita lihat konteks hadisnya. Laisa bi khairikum
Man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu. Tania tu madeceng lori iko maneng nareko angka tau na tetang ngilinona gara-gara akhiratna masiji minon roang tapi engkai anakna maluaseng dena balanca benena, maka ini juga tidak dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah aku berlindung dari sifat lemah dan sifat malas. Makutu makareso elo ande tia eco mega makwaro. Bahkan ada lontera yang saya baca, lontera Bugis mengatakan begini, aja mutangkei oroane na poji tapi isajinan rena tapahang betongan na budi tosopeng apa manan nih. Yang kedua, aja mupak diboleh makunrai de namaca dupa tau polena pabokongi tahun launa. Maku kue saya diskusi dengan teman-teman Kementerian Agama baru. Saya tidak tahu secara pasti data 2000 berapa. Tingkat perceraian tingkat provinsi Sulawesi Selatan tidak kurang lebih dari 10 orang bercerai setiap harinya di Sulawesi Selatan. 10 tahun berarti 300 tahun siulang masyarakat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Gara-gara bukan hanya faktor ekonomi, bukan hanya faktor KDRT, tapi ternyata gara-gara HP. Megangi na pese HP na gara-gara na pese lakenna. Ay mega makwar kabak we. Ay bapak itu nge. Megangi na pese HP na gara-gara. Lebih nih magati nih seberitai ku Jupandak kebakaran, nih seberitai ku Sumatera Utara. Lakenna joli-joli denisengi. Ini mega tuh masalah gara-gara HP nama aku. Ya Allah, kita kembali ke perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah lisuka memang. Maka da dunia ini tempat transit Bapak Ibu sekalian. Aku ni mondro pilih hatta melo ki suruga ya regaranaka. Aku dilindoi Bapak Ibu sekalian onrane. Iya tu sabana angkat tawitanewi amure pelan-pelan ki sapa dali, pelan-pelan sapa doi. Engkau tahu mapa mulai pak subuh tetiap pak nasalai bolana matin romopi anak na matin romopi benena nalo sapa doi lisu tenteng abeni tetek dua napolei matin romopi anak na matin romopi benena tidak pernah ketemu dengan anaknya, jarang gara-gara doi. Si senai tanewi amure pelan-pelan cari uan aga naseng taro nak malasa yang peti sogi mokka. Taro nak malasa narek yang peti mapakai ita kako kampunge. Si senna malasa tama rumah sakit maka dari taro ni capu doiku yang peti mak jappa muka. Aga yaseng runtuk doi capu runti doi capu. Waktu nama jappa pak nalalo bami masiji. Waktu nama jappa lalu bami bangi pak subhanallah ini rende po maka da mega tahu ia panatama ku masiji sempajangi yule pitama sempajangi gara-gara linona napa tuju Bapak sekalian. Momentum peringatan Maulid ini insyaallah kita semua kembali menyemangati keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama yang terakhir ini, yang pertama dulu keteladanan bagaimana Nabi menghargai tamunya. Ibu, sekarang ini kasih sayang di antara kita sudah kurang, silaturahim kita sudah kurang. Dulu Pak, saya masih ingat deh pagaga HP, orang di lego-legonya diskusi ketawa-ketawa di lego-legonya. Maku kue jarang nih Pak tahu si pulu ku lego-lego ya kemana nih kamera na tahu web, micawa pada tuh jangan ngepet kumi HP ada grup WA-nya. Kalau ketawa pakai caption ha. Kok HP gara-gara HP ini Pak ada revolusi Android Bapak sekalian. Yene maulu silaturahim kita luar biasa. Nah, suatu ketika Nabi kedatangan tamu. Nabi di mana-mana saya sampaikan ini Pak. Nabi kedatangan tamu. Maka dari Nabi istriku Aisyah, adakah makanan untuk tamu kita? Maka dari benena Aisyah, maafkan saya Rasul Nabi cilakenna
jangankan ada makanan, meloe inasu de gagah. Meloe inasu de gagah. Itu Rasulullah Pak, luar biasa, menangis batin saya kalau saya baca sejarahnya. Kadangkala Nabi Pak, dia tidak puasa, tidak ada makanan yang dimasak oleh istrinya. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu Aisyah, kita puasa. Pada puasa Nabi tah. Kadang Nabi nasio kesiat tanah karena mapesen tanah degaga na nasu Pak benena. Kadangkala Nabi puasa tapi istrinya masak masakan enak. Maka Nabi tahyuk kita makan. Narusa puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai istrinya. Subhanallah. Nah, Nabi mengatakan, sahabatku, engkau kami lupa diboleh tamuku? Tiwi, maka dia Abu Talha, naam ya Rasul. Iya apa ya Rasul? Ya roh Abu Talha bu, depan aku dangi benena. Ya tona kasih komakun rey, tapi tiba-tiba engkau tamu kurang persiapan di rumah. Kalang kabut kita Pak. Dek nagaga ber, dek to nagaga bale, dek to nagaga kaju agan engkau tamu. Maka Abu Talha, istriku ada tamunya Nabi, mau kakit eloko ga panre, engkau ga andre. Maka dia benena engkau. Tapi itu untuk anak kita yang 3 orang. Kalau anak kita makan, dek namandre tamunda nabita. Tapi komandre tamunda nabita, otomatis dek namandre anak tah. Kita belum makan malam Abu Talha. Maka Abu Talha, nah perkusi, maka dan nasun itu gandume. Tapi patinro jolok madecek-deceng anakmu, supaya nalupewi mandre weni ye weninya. Kalau sudah masak, hidangkan makanan itu. Unui api obor-obor, pedei obor supaya kita bisa ikut pura-pura makan bersama dengan tamu kita. Turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Megalada tu tahu Muhammad, sahabatmu lisa suruga tu na lebirangi kepentingan na tawe na patuo daripada kepentingannya sendiri, sekalipun dia sendiri membutuhkan hal itu. Ya nak pakai kurang ni ko tengah na kampung ya sekalian. Prinsipnya orang taruh noje mate yang petit tua muka. Kampungku Pak Masesa wewe mak galut tawe na meluk ni si gajah-gajah toy Pak gara-gara we galung. Masus sama bor toy maku kue. Kita kembali kepada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya sekalian kita semua meneladani hal ini. Yang paling terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang paling terakhir nih Bapak sekalian ini, orang Yahudi suatu ketika mendatangi Nabi di suatu tempat. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah. Maka dari panguluta Ali bin Abi Thalib, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisum minal muhajirina wal ansar. Si di waktu angka pada tudas si bawa nabitah dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Tiba-tiba datang orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anis salawatil maktubah. Muhammad, beritahukanlah kepada kami kenapa ada salat 5 waktu. Aku mulai bali pakutanaku Muhammad sesuai dengan ajaranna Taurat yang diinformasikan oleh Allah melalui agama Yahudi. Maka saya memeluk Islam Muhammad, sakbingi ke Muhammad. Luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Nabi menjawab begini. Di waktu duhur tasjuru fi nari jahannam. Kalau waktu duhur wahai orang Yahudi, apinya neraka jahanam menyala-nyala. Fama min mu'minin yusalli ala hatihi shalah. Fama min mu'minin yusalli hatihi shalah. Siapa yang salat duhur, orang mukmin salat duhur, haramallahu jasadahu ala nari jahannam. Allah mengharamkan tubuhnya disentuh apinya neraka. Asem paja loro kipabu. Ini informasi dari Nabi. Yang kedua, ada apa dengan sholat asar Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, kalau waktu asar wahai orang Yahudi, bahwa disitulah pelanggaran terbesar dari Nabi Adam alaihissalam. Wattuna maka Allah Ta'ala uskun anta wa zaujukal jannah
wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Onrono ko suruga si babenemu andre mu puji-puji Adam tapi aja mak deperi ie poponge napa saba aku mak deperi wi mu andre topi buana fatakuna minaz zalimin. Kamu tergolong orang-orang zalim wahai Adam, melanggar waktu asar sehingga agana senabita fama min mu'minin, tiadalah orang mukmin yusalli hadhihi shalah yang melaksanakan salat asar ghafarallahu lahu kayaumi waladatu ummuhu, Allah ampuni segala dosanya dan dia seperti anak yang baru-baru dilahirkan dari perut ibunya, mapute macindo kinong pada lebai anak-anak baru-baru ijajiang pole babuana indukna dega dosana. Ditaksis oleh ulama hadis kecuali dosa ketergantungan sesama manusia. Hati-hati. Ia panak dampengi pong Allah Ta'ala pura pisah dampat dampengi pada tarupa tahu. Dosa yang pertama adalah pembunuhan. Naunoi tawe. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, melenyapkan nyawa saudara kita sama dengan melenyapkan jiwa seluruh umat manusia. Engkau maka bagaimana kalau hadisnya mengatakan al-qatil wal maqtulu finnar, pembunuh dan dibunuh sama-sama neraka. Itu kalau baku janjian. Si janji melo si gajang. Baco alame meni bangkumu mata renge, si runtuk kula pangange. Ini janjian. Tapi kalau dirampoki, narampoki tawe, leyune perampoe, tidak ada hukum yang kena. Karena itu adalah menyelamatkan harga diri kita sebagai manusia. Yang kedua adalah menciderai kehormatan orang. Ipau porimun ritawe, madosa kitubu. Hati-hati, Allah tidak ampuni kecuali kau minta maaf kepada orang yang kau cerita. Yang ketiga adalah mengambil haknya orang. Ikuci agaganna tawe. Ia pamatu nak dampeng pong Allah Ta'ala. Mupalisu pibara pure mu koci. Angka tolo darekna nite kalukuna to nakodong di ndek ni loi pahalalana. Iko namatu. Rasul mundir pong Allah Ta'ala masesara. Yang ketiga, bagaimana sholat maghrib. Maka dari Nabi tawahi orang Yahudi, sholat maghrib itu adalah ampunan Allah kepada Nabi Adam. Dosanya Nabi Adam dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya salah satu waktu diijabah doa antara maghrib dan isya, Bapak Ibu sekalian. Parleuna maghribina isya yakun tumonrub pak do getah mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agana sanabita fama min mu'minin yusalli hatihi shalah, siapa yang salat maghrib maka yas'alallahu lahu a'tahu, Allah akan menerima seluruh permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana salat isya Muhammad? Maka nabita innal qabra zulmatun wasirata zulmatun wa yaumal qiyamati zulmatun, majapuna ki burue ma petak apa ki burue, siratal mustaqim petak apa, wa yaumal qiyamati hari kiamat itu gelap Muhammad. Wahai orang Yahudi, fama min mu'minin yusalli hatihi shalah, nigi tau pateto sempajang isai. Karena Isa itu diirekengi adalah malam pertengahan, ireken diweni petaka Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan terangi kuburannya, akan terangi perjalanannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian subuh makedei Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu subuh Muhammad adalah di mana Allah akan membebaskan manusia dari golongan orang munafik dan orang-orang ahli neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan sebelum saya tutup Bapak sekalian, Pak Wita megang cakaro-kado me cakarudo. Di dalam Quran surah Al-Fathu ayat 29 Bapak sekalian, simahum fi ujuhihim min atharis sujud, di dalam wajahnya ada bekas sujudnya. Banyak orang memahami ayat ini mabolos sarena ina tu masukna ayae, padahal tidak sederhana itu saudara. Simahum fi ujuhihim min atharis sujud, di dalam wajahnya ada bekas sujudnya. Maksudnya adalah engkaga batena sempajata ilal masiji neninya isalimu masiji. Kita buktikan Bapak sekalian. Contoh
Dalam sholat kita tundukkan pandangan. Allahu Akbar. Degaga to takabire congak menre. Allahu Akbar. Degaga. Pasti tundukkan pandangan. Isali wanna masijie nasuro ki pong Allah Ta'ala. Unzuru ila man asfala minkum. Wala tanzuru ila man fawkahum. Tanga-tanga itau Maria wai atau tungen nasi bawa iko aja tulimu tanga itu Maria see atau tungen na daripada iko. Angka tahu na banding-bandingkan atau tungen nasi bawa atau tungen na tahu Pak, oto pajero jik bali bolai. Pak, Avanza baru si abo bali bolai. Baju baru si bali bolai. Jangan bandingkan kehidupanmu dengan kehidupannya orang. Suaminya orang kepala dinas, bos. Suaminya orang camat. Sementara kita ini Stefa selera tinggi ekonomi pace. Ayo mega tomakwar. Ya. Ini Bapak sekalian. Ya. Jadi Bapak sekalian, kemudian sebagai patutu nih Bapak sekalian, yaitu matu Pak Budi nari kupura ki masempaja gurutta ini Pak Gurutta mengatakan begini. Nigi tahu melok toli makanja dalekna. Ini amalan para wali-wali Allah. Bahkan Gurutta mengatakan, Gurutta ambok dalek sendiri amalkan seperti ini. Bahkan dan nigi tau baca 35 kali, bukan di hadis ini amalan para wali dan ulama-ulama. Betongan nadek nengka nama perik balancai, dek nengka nama perik digeroe, insyaallah engka boleh engka apa kebutuhan kita ada, insyaallah dek yang perik. Tapi palandrengi, jangan putus. Dibaca 35 kali setiap setelah sholat. Idip meni meloki matu baca jolo napa bak dia ya rega sekali bak dia matu pure masih kiri kita bacakan ini. Bu meloki gamang kelinge to de. Hello, alhamdulillah. Iya ne patutu ya. Pakanjar ni bacana bu dalam hati atteki maka da qabil tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan. Salatan takunu laka ridhaan adaan wali haqqihi adaan. Ulangi teman. Salatan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wali haqqihi adaan. Dia kata ulangi. Cicepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bit taqwa wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawma fatha wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda wa na'udzu bika min syarri ma fi wa na'udzu bika min syarri ma qablahu wa na'udzu bika min syarri ma ba'dah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam,
Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi uraian hikmah maulid yang dirangkaikan dengan pembacaan doa oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Fadli MPD. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga apa yang Al-Ustaz sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara maulid telah kita laksanakan, maka tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Herunisa selaku pembawa acara pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.